mahasiswa. Civitas Akademika Universitas Warmadewa atau UNWAR mengapresiasi keberhasilan Wayan Koster dalam merancang pembangunan masa depan Bali. Dalam kuliah umum bertajuk Genset, Penerus Masa Depan Bali Membangun Peradaban Masa Depan Bali yang diadakan di Auditorium Widya Sabo Utama UNWAR pada Sabtu 18 Mei 2024, Rektor UNWAR Profesor Igede Suranaya Pandit mengungkapkan apresiasinya terhadap visi Koster. Menurut Profesor Pandit, kebijakan visioner Koster memberikan arah yang jelas untuk membangun Bali selama 100 tahun ke depan. Kebijakan ini penting untuk dipahami oleh generasi Z sebagai penerus masa depan Bali agar mereka siap menghadapi perubahan di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kebudayaan. Nah, sehingga dengan lewat kuliah umum ini, harapannya beliau akan memaparkan kondisi dan kemajuan Bali, ya, dan beberapa item yang akan masuk di dalam kuliah umum ini, sehingga harapannya generasi penerus yang saat ini adalah Gen Bomber menuju Gen Z yang akan menikmati, yang akan menghadapi era global, era digitalisasi, dan era menuju Bali Smart Island, ya. Dan itu tentunya menjadi dambaan kita, Bali yang sejahtera, Bali yang aman, dan Bali yang memiliki pembangunan secara berkelanjutan. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Profesor Ana Agung Gede Oka Wisnumurti juga memberikan pujian terhadap kepemimpinan Koster. Menurutnya, Koster tidak hanya peduli pada pelestarian adat dan budaya Bali, tetapi juga memiliki perhatian besar pada bidang pendidikan. Banyak kebijakan yang dibuat Koster selama menjadi anggota Komisi 10 DPR RI dan Gubernur Bali yang berdampak positif pada perguruan tinggi termasuk UNWAR. Saya pikir ini akan menjadi inspirasi ya bagi anak-anak muda. Bahwa Pak Koster dari perjalanan hidupnya sebagai orang yang miskin, kemudian bagaimana dia sekolah sampai kemudian tamat kemudian bekerja. Ini kan pembelajaran yang luar biasa. Yang kedua, beliau juga punya pengalaman yang sangat banyak tidak saja di eksekutif, melalui jadi dosen, pernah jadi legislatif, pernah di eksekutif. Ini juga perjalanan yang sangat luar biasa. Dan anak-anak muda perlu sering dan sesering-seringnya belajar tentang biografi orang. Karena dia tidak harus mengalami sendiri. Orang tidak, Gen Z ini kan cenderung tadi itu fatalistik, kemudian dia suka menyerah, mengeluh, serba instan. Bahwa hidup itu tidak instan, hidup itu proses. Maka biografi orang akan memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana tahapan-tahapan kehidupan harus dilalui. Dan salah satunya kita harus akui keberadaan Pak Koster sebagai sosok manusia ya, yang punya latar belakang, yang kemudian bekerja di banyak tempat. Ini bisa membagi pengalaman hidupnya untuk kita pelajari sama-sama. Dalam kuliah umum yang dimoderatori oleh Inyoman Sujana, Koster menjelaskan bahwa Bali menghadapi 6 tantangan utama ke depan. Tantangan tersebut meliputi terkikisnya adat dan budaya Bali, eksploitasi wilayah Bali yang kecil, peningkatan jumlah penduduk yang membutuhkan sumber kehidupan, keterbatasan sumber daya alam, alih fungsi lahan produktif, dan ketergantungan pangan dari luar. Koster menekankan pentingnya peran UNWAR dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk menciptakan SDM Bali yang unggul, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global pada tahun 2034. Koster berharap UNWAR terus berkontribusi dalam memberikan layanan pendidikan terbaik di Bali, sehingga menjadi pilihan utama bagi generasi Z untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka. Hal ini sejalan dengan visi UNWAR untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi yang saat ini masih di angka sekitar 30%. Koster mengakui bahwa perkembangan UNWAR saat ini sudah jauh lebih baik dan semakin maju, baik dari segi jumlah mahasiswa maupun sarana dan prasarana pendukung. Kontribusi Warmadewa terhadap Bali dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi, saya kira sudah sangat besar dan sepantasnya mendapat perhatian serius juga dari pemerintah daerah, provinsi termasuk. Karena itu ke depan dalam konteks membangun sumber daya manusia unggul di Bali pada tingkatan pendidikan tinggi harus mendapat support
pembangunan sarana prasarana dari pemerintah Provinsi Bali. Jadi pemerintah daerah tidak hanya mengurus apa yang menjadi kewenangannya langsung, tapi juga bisa berkontribusi untuk kewenangan walaupun pendidikan tinggi itu ada di pusat. Bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh berkontribusi, sangat boleh. Malah itu diharapkan. Dengan dukungan kebijakan dan visi yang kuat, WN Koster berharap Bali dapat mencapai cita-citanya menjadi Smart Island yang sejahtera, aman, dan berkelanjutan. Kabar Bali Hits mengabarkan.